Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, bil khusus sahibul bait, sahibul majlis, Habib Muhdar bin Abdurrahman bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian rutin malam Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan dari hadis yang kita baca kemarin, yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Sudah kita jelaskan, Tamim bin Aus Ad-Dari ini termasuk seorang sahabat yang asalnya Nasrani. Dia masuk Islam karena mendapatkan hidayah dengan adanya ujian yang pada saat itu dia masuk ke dalam satu satu gua atau satu pulau yang tidak ada penduduknya, yang akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang dikatakan jassasah, penyelidik, penyelidik, yang akhirnya dia bertemu dengan, diajak oleh penyelidik tadi itu sampai bertemu dengan Dajjal, kan seperti itu keterangan yang kemarin, sampai akhirnya beberapa pertanyaan dari Dajjal yang intinya cerita itu pernah diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh sahabatnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat menasehat. Agama itu nasihat menasehat. Artinya nasihat menasehat ini bukan hanya seseorang guru yang bisa memberikan nasihat kepada santri, tetapi bisa seseorang santri bisa memberikan nasihat kepada seorang guru. Artinya tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan. Di situ kita diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling menerima nasihat menasehat. Itulah agama. Ad-dinu an-nasihah. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qulna liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Nasihat dalam hal apa yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita? Maka Rasulullah menjawab, qala lillahi. Nasihat semata-mata karena Allah mengarahkan manusia itu untuk betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah,
ya, mengajak kita satu sama lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah sekali-kali menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan, ya, Allah telah menentukan, telah menetapkan hukumannya, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya setelah kita diajak untuk beribadah, maka kita diajak juga untuk berbakti. Setelah kita diajak untuk bersyukur kepada Allah, di samping itu juga kita diajak untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Di samping kita beribadah, kita juga berbakti kepada kedua orang tua. Artinya begitu besar pangkat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, sampai gosong jidat kita dalam sujud, tapi kalau kepada orang tua kita tidak baik, maka tidak ada artinya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada hidup ini adalah di samping kita beribadah kepada Allah, juga kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu nasihat yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah menegaskan anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tuamu. Nah, ini kehebatan orang tua, sampai-sampai ya, khususnya dikatakan ibu itu lebih, ya, untuk diutamakan melebihi daripada seorang ayah, ya. Tetapi bagaimanapun wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, mau ibu mau ayah, tetapi lebih ditekankan kepada ibu, karena memang pernah pada satu sahabat ketika itu dia pamit kepada Nabi Muhammad, ya, ketika ada seruan perang, itu ada sahabat yang masih muda pamit kepada Nabi Muhammad. Qala ya Rasulullah, saya i'dan li fil jihad, izinkan kami untuk berangkat jihad ya Rasulullah. Dilihat sama Nabi Muhammad, ini anak masih muda. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Kemudian Nabi SAW, kemudian seorang anak tersebut menjawab, naam, masih hidup ya Rasulullah. Fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu itulah kamu harus berjihad. Berjihad bagaimana? Memerangi orang tua? Ya enggak. Yang dimaksud berjihad kepada orang tua, melawan hawa nafsu kita untuk tunduk patuh bakti kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang manusia lebih mengutamakan yang lain daripada orang tuanya sendiri. Kadang-kadang seseorang muda itu lebih terpengaruh kepada temannya daripada kepada orang tuanya sendiri. Padahal orang tua itu adalah pangkal daripada segala-galanya. Mandang wajah ibu itu sama dengan membangun 70 Ka'bah. Mandang wajah ibu, nazar, ya,
lebih utama daripada memandang Ka'bah 70 kali. Bagaimana dengan ya kita memandang dengan penuh kasih sayang kepada ibu itu sendiri. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, huma jannatuk wa huma naruk. Kedua orang tuamu itu akan bisa menjadi surga untukmu jika kamu taat dan berbakti kepada keduanya, dan bisa menjadi neraka bagimu jika kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Karena itu Nabi SAW fafihima fajahid. Memerangi itu lebih utama dan lebih berat memerangi hawa nafsu daripada memerangi musuh yang sudah di hadapan kita. Hawa nafsu ini kadang-kadang yang ada pada diri kita ini kadang-kadang ego yang sangat tinggi. Di hadapan orang tua kadang-kadang berani untuk membentak. Di hadapan orang tua berani untuk bersuara keras. Di hadapan orang tua berani untuk kurang ajar, waliyadzubillah. Ya. Padahal itu kadang-kadang yang membuat sakitnya hati orang tua, sehingga membuat ibadahnya pun juga tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit, wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi harinya aku ridho kepadanya, ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa, qiyamul lail, salat duha, ibadah, zikir, ngaji, maulid, kemana-mana hadir luar biasa, saya ridho kepadanya karena amal-amal yang sangat luar biasa. Akan tetapi muskhitan liwalidayh, orang tuanya murka kepadanya, orang tuanya sakit hati kepadanya, fa ana anhu sakhit, yang asalnya aku ridho akan berbalik menjadi murka karena kemurkaan orang tua kepadanya, waliyadzubillah. Dan sebaliknya, ketika aku murka kepadanya dan ternyata kedua orang tuanya ridho kepadanya, maka aku yang asalnya murka akan berbalik menjadi ridho karena keridhaan orang tua itu kepada anak tersebut. Ya. Karena itu yang menjadikan manusia itu sukses itu adalah orang tua. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahabul Maulid Simdud Durar, itu pernah beliau setiap ada ulama masuk ke kota Siwun, beliau lari ke rumahnya, lari. Dipikir sama teman-temannya Habib Ali takut, kenapa kok setiap ada ulama Habib Ali pulang ke rumahnya? Ternyata beliau pulang ke rumahnya untuk apa? Ya, mengangkat tangannya kedua orang ibunya itu diangkat. Ibu angkat tanganmu, katakan semoga Ali Habsyi seperti ulama itu. Diangkat tangan kedua tangannya orang tuanya, mudah-mudahan ya Allah anakku Ali Habsyi seperti ulama itu. Ya, doa dari orang tua. Sejak kecil beliau itu cinta kepada ulama dan baktinya kepada orang tua yang sangat luar biasa, sehingga beliau setiap ada ulama mengangkat tangan orang tuanya, hanya ingin mengucapkan orang tuanya, jadikan anakku Ali Habsyi seperti ulama itu. Saking baktinya kepada kedua orang tua, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku dibawa oleh ibuku ke pasar untuk dijual sebagai budak, itu pun juga masih belum menyelesaikan haknya aku kepada ibuku sendiri. Begitu besar jasa orang tua kepada anak, yang sangat luar biasa ta'zimnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada anak, kepada kedua orang tua yang sangat luar biasa.
Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau kalau sudah diminta untuk berdoa, selalu doanya tidak pernah lepas untuk berdoa untuk kedua orang tua, dan dijadikan bagian anak yang bakti kepada kedua orang tua. Karena baktinya seorang anak kepada kedua orang tua itu adalah kesuksesan yang sangat luar biasa, yang dia akan dapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala karena baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya itu tadi. Kalau kita melihat dan kita kaji kembali dalam sejarah, seorang sahabat yang bernama Alqamah selalu kita dengar di mana-mana, selalu kita mendengar cerita bagaimana Alqamah yang begitu luar biasa, Alqamah yang begitu taatnya kepada Allah, yang begitu cintanya kepada Rasulullah, yang sudah tidak terbanding dengan yang lain. Luar biasa Alqamah dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata Alqamah pada detik-detik akhir hayatnya dia sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat tauhid itu yang penentu manusia masuk ke dalam surga dengan adanya kalimat tauhid itu sendiri. Ketika dituntun mengucapkan kalimat tauhid, berat untuk mengucapkan itu. Heran para sahabat, ini Alqamah dekat kepada Nabi Muhammad, ibadahnya luar biasa. Di mana Nabi Muhammad perang, di situ ada Alqamah. Di mana Nabi Muhammad ibadah, di belakangnya selalu ada Alqamah. Apa kesalahan Alqamah ini? Kok sampai membuat dia sulit dan berat untuk mengucapkan kalimat tauhid? Padahal kalimat tauhid itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Heran para sahabat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Bilal, para sahabat yang lain lapor kepada Nabi Muhammad. Qalu wailun li Alqamah ya Rasulullah. Celaka Alqamah ini wahai Rasulullah. Kami bimbing dia, kami arahkan dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, ternyata dia berat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Apa kata Rasulullah? Apakah Alqamah masih punya orang tua? Sahabat Bilal mengatakan, iya ya Rasulullah, ada ibu. Ayah mungkin sudah wafat, tapi ibunya masih hidup. Di mana rumahnya? Ada di pinggir dari kota, di pinggir dari Madinah, terpencil, hidup di tengah-tengah, yang tidak ada tetangga di situ. Rumahnya gedek. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ali dan sahabat Bilal untuk datang ke rumah ibu Alqamah. Diperintahkan untuk memintakan maaf kepada ibunya. Mungkin Alqamah ini mempunyai sedikit kesalahan kepada orang tuanya. Datang sahabat Ali dan sahabat Bilal memenuhi perintah daripada Nabi SAW sampai ke rumah ibu Alqamah. Kemudian ketika sampai disambut, ada apa wahai Imam Ali, ada apa wahai sahabat Bilal? Saya di sini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar anak Anda sekarang dalam keadaan bahaya, detik-detik akan meninggalkan dunia, sakit, dan yang membuat bahaya, anakmu tidak dapat mengucapkan dua kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kami datang kemari, kami meminta kepadamu, mungkin Alqamah ini mempunyai sedikit kesalahan kepadamu. Ibunya mengatakan, dulu Alqamah adalah anak yang aku sayangi, anak yang aku cintai.
Tetapi Alqamah setelah menikah, dia lupa kepadaku. Biasanya Alqamah itu setiap hari selalu bersama-sama aku. Dari sejak kecil aku yang merawat, aku mengandung Alqamah 9 bulan. Kemudian aku yang melahirkan Alqamah. Antara hidup dan mati, tengah-tengah malam Alqamah menangis. Yang mensucikan pakaian dan mensucikan Alqamah itu aku. Di saat enak-enaknya tidur, saya terbangun karena mendengar tangisan Alqamah. Saya yang membereskan, saya yang membersihkan. Dan di saat-saat Alqamah di masa kecilnya, dia main terkena duri, aku yang merasakan sakitnya. Aku yang merasakan sakitnya. Jangan sampai ada orang yang menyakiti Alqamah kecuali aku merasakan sakitnya. Wala yasuku syaukatun, tidak ada sedikit pun duri yang menempel kepada Alqamah kecuali aku merasakannya. Tapi setelah Alqamah menikah, ternyata dia lebih cinta kepada istrinya daripada aku, ibunya sendiri. Biasa sehari-hari bersama aku, sekarang sudah berapa bulan Alqamah tidak datang kepadaku. Kata Imam Ali, ibu, kami di sini diperintahkan untuk memintakan maaf dan memintakan ampun. Apa kata ibu Alqamah? Mohon maaf sahabat, masih sakit hati saya, masih belum bisa saya untuk memaafkannya. Lari sahabat Ali dan sahabat Bilal sambil menangis menghadap kepada Nabi SAW sambil mengatakan, wailun di Alqamah ya Rasulullah, ibunya tidak mau memaafkan. Kata Nabi, panggil ibunya atau aku yang akan datang ke tempatnya. Lari kembali menghadap kepada ibu Alqamah. Sampai kepada ibu Alqamah disampaikan, ibu, Nabi akan datang kemari atau engkau akan datang kepada Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, Nabi akan datang kemari. Jangan, biarkan saya yang datang kepada Nabi Muhammad. Saya yang hadir kepada Nabi Muhammad. Tidak pantas Nabi Muhammad datang ke gubukku. Datang ibu Alqamah sampai menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai ibu Alqamah, sekarang Alqamah dalam keadaan bahaya. Saya minta darimu untuk memaafkan Alqamah. Kalau engkau tidak mau memaafkan Alqamah, maka saya akan bertindak. Ya Rasulullah, hati saya masih sakit. Dia lebih cinta kepada istrinya daripada kepada saya, begini dan begitu. Hanya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, kumpulkan itu kayu, hidupkan api di atas kayu tersebut. Ketika mendengar itu, ibu Alqamah bertanya, ya Rasulullah, akan dibagaimanakan anakku? Saya akan bakar anakmu, lebih baik dimakan oleh api neraka daripada dia akan dimakan oleh api neraka jahanam, dibakar oleh api dunia daripada dia akan dibakar oleh api neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, saya ketika Alqamah masih kecil terkena duri, saya yang merasakan sakitnya. Kemudian dengan mudah engkau akan membakar anakku sendiri. Bagaimana rasa sakitnya aku? Kata Rasulullah, wahai ibu Alqamah, engkau tidak ridha anakmu dibakar oleh api neraka dunia, sementara kamu ridha anakmu akan dimakan oleh api neraka jahanam jika engkau tidak memaafkan anakmu. Akhirnya, saksikan ya Rasulullah, inni afawtu lahu. Saksikan sekarang ini aku maafkan anakku Alqamah. Begitu ya ibunya mengatakan aku maafkan Alqamah, dilihat langsung pada saat itu oleh sahabat Bilal dan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dilihat dengan mudahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal Alqamah dengan dua kalimat tauhid jami'ah syamilah, ya, yang meliputi segala-galanya, karena ini kalimat yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan dakhalal jannah, ya, beliau adalah masuk ke dalam surga. Selamat Alqamah daripada cengkraman api neraka jahanam dengan adanya maaf daripada seorang ibu. Jika tidak ada maaf, wal iyadzubillah. Karena itu beruntung kita. Bagi kita yang masih ada ayah, bagi kita yang masih ada ibu, ini adalah azimat. Kadang-kadang kita ziarah kemana-mana, bisa ziarah ke sana, bisa ziarah ke sini, kuburannya orang tuanya itu rumputnya sampai tebel. Ziarah berani mengeluarkan uang sekian, mengeluarkan uang, kuburannya orang tuanya tidak diurus, kuburannya ayahnya tidak diurus. Gimana ini? Padahal dikatakan doaul kadoaun nabi. Doanya ibu itu bagaikan doanya Nabi. 7 lapis langit dibuka, doanya ibu itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beruntung bagi kita yang masih mempunyai orang tua. Ini adalah azimat yang sangat luar biasa. Wajib bagi kita untuk bakti kepadanya. Mau lihat Ka'bah, memandang Ka'bah, pandang wajah orang tua. Memandang wajah Ka'bah, pandang wajah orang tua dengan kasih sayang. Maka itu akan membuat diri kita bahagia, ya. Karena itu di antara nasihat setelah kita beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan insyaallah kedua orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih sakit, yang saat ini mungkin mendapatkan musibah sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang saat ini berada di alam kubur, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa dijadikan bagian daripada hamba-hamba Allah yang beribadah dengan sebenarnya kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah ayyakum minal barin liwalidayna, ja'alna Allah ayyakum minal barin liwalidayna insyaallah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habib Muhdar.